Yuk, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya ya. Jadi memang semalam itu sudah ada speech dari Jerome Powell ya, masih seputar itu aja yang diomongin. Jadi nggak terlalu berdampak bagaimana ke market ya. Dan yang menarik lagi, ini kan udah mau di akhir bulan ya. Semoga nanti closing candlenya ya lumayan oke juga lah ya, khususnya untuk Bitcoin, karena kita udah dihajar merah-merah terus gitu kan. Kemarin juga sudah saya upload untuk mengenai Bitcoinnya ya, dan juga ada update juga dari VC Gamers. Jadi mungkin buat kalian yang uh, tertarik ya bisa nonton dulu videonya, oke? Jadi awal-awal akan saya bahas dulu seperti biasa untuk USDT dominance terlebih dahulu, yes ya. Jadi kemarin pembahasan terakhir di video Bitcoin yang kemarin ya. Jadi memang dia sudah mampu break dari kisaran area 7,39-7,4%-nya, and then udah sentuh lagi atau visit di box warna hijau ini yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi support atau tahanan dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, dari area ini pun dia mampu survive dan sekarang ini posisinya sedang mengalami penguatan. Nah, sekarang ini dia lagi testing di strong area resistance yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, karena terakhir kali tekanan seller cukup signifikan ini datang dari kisaran 7,9% ini. Ya, sekarang ini area ini sedang ditesting oleh si USDT dominance. So kalau memang dari area sini dia kena rejection sama seperti sebelumnya ya, berarti kita bisa mendapatkan dia setidaknya at least koreksi lagi ke box warna hijau bawah ini ke kisaran 7,5-7,6%. Jadi kalau misalkan seperti ini yang terjadi, at least kita bisa lihat Bitcoin lebih punya chance lebih besar untuk dia rebound ke beberapa target resistance terdekat. Tapi kalau misalkan dari area sini ya, kita harus perhatikan juga dia malah nggak ada rejection cukup kuat ya, dia bisa melanjutkan penguatannya ke next target atas ini. Ini di sekitar 8,4 sampai 8,5%. Jadi ini adalah area yang krusial yang perlu sekali diperhatikan ya untuk jangka pendek secara time frame hourly-nya. Next ini untuk si Bitcoin dominance ya. Jadi memang tadi ini sempat drop di bawah EMA34 secara time frame 1 jam, bahkan ini 1 jam biar lebih jelas ya. Jadi kalau misalkan dia ini masih mampu bertahan di atas ini ya, at least dia bisa going up lagi, ngetes ke next target resistance di sekitaran area sini teman-teman. Nah, di sekitaran 44,3%. Ya, di sekitar area sini yang sebelumnya berfungsi menjadi area resistance untuk si Bitcoin dominance. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia lebih condong untuk close candle di bawah MA34 ya, kemudian next candle lagi ada red candle lagi ya, itu lebih condong untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, at least ngetes ke support terakhirnya dia di sekitaran 43,28% sampai 43,3%-nya. Ya, jadi bisa diperhatikan dulu untuk secara Bitcoin dominance ya, dominasi ini memang berbicara persentase nih, teman-teman ya. Jadi USDT dominance dan Bitcoin dominance namanya juga dominasi. Saya mention kembali buat teman-teman yang mungkin baru tahu ini ada dominasi kok nggak ada harga dolarnya ya, memang tidak ada. Ini hanya berupa persentase ya. Untuk area-areanya tadi sudah saya sampaikan sama teman-teman sekalian ya, palingan ditambahin sedikit ya di sini yang terakhir kali berfungsi untuk menjadi area resisten di sekitaran 43,57, sekitaran area ini dulu. Kalau ini juga bablas juga ya, next target ke support 43,3, 43,28, sekitar area situ ya. Jadi area-area situ yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Next ini untuk Bitcoin dominance Bitcoin ya, ini Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau secara daily ya, ini sudah kita lihat dia breakdown dari area terakhirnya dia. Ini kenapa saya bilang area terakhir ini, ketika dia retest ya, ini kan mantul terus dia retest. Di sini adanya reaksi dari buyer yang cukup signifikan secara daily time frame di kisaran 19.700-an sampai 20.000 dolar. Nah, area itu juga sekarang udah dibablas dengan red candle cukup besar nih secara daily. Ya walaupun memang ini belum close candle gitu ya, teman-teman. Jadi berharap aja kalau closing candlenya mampu atau setidaknya di sekitar 19.700 sampai 20.000 dolar itu lebih baik, lebih bagus, berarti adanya reaksi dari si buyer untuk sokong si Bitcoin at least bisa rebound lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia close candle seperti ini secara daily time frame, ini punya probabilitas cukup besar untuk dia bisa aja melanjutkan penurunannya ke area atau lowest areanya sebelumnya di sekitaran 17.600 sampai 18.000 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan dulu untuk secara daily time frame dan khususnya candlenya ini ya, karena kita bisa lihat udah 1, 2, 3, 4, 5 bar red candle ya, dan ini sekarang ini posisinya lagi merah pekat ya, cukup besar balok merahnya gitu ya. Next ini untuk secara hourly ya, jadi ini secara 1 jam ya, kita bisa lihat lebih detail secara 1 jam. Terakhir kali dia udah drop ya, di sini udah drop
sideways sebentar terus ini drop, sempat mantul ya. Terakhir kali ini ngetes ini di sekitaran 20.340 sampai 20.450 dolaran. Ya kita bisa lihat ini going up, kemudian kena rejection dan bablas sekarang ya. Ini cukup besar juga barat candlenya. Jadi kita harus nunggu dulu sampai dia slowing down, at least seperti sebelumnya nih ya. Barat candle besar di sini, red candle besar, slowing down terus mantul ya. Di sini barat candle besar, kemudian sideways, masih lanjut turun lagi terus mantul gitu ya. Jadi at least kita harus nunggu dulu dia sideways dulu, baru mungkin adanya kemungkinan untuk dia pemantulan gitu ya. Jadi memang kalau misalkan area sini dia masih melanjutkan penurunannya ke kisaran area sini di sekitaran 19.000 dolar itu masih possible untuk dites. Ya, kemudian kalau misalkan dari area ini pun dia mengalami pemantulan, ya kita bisa lihat untuk area support ya sebelumnya, dan di sini terakhir kali tekanan seller datang cukup signifikan secara time frame 1 jam itu di sekitaran 19.860 sampai 20.000 dolar. Jadi ini adalah area target pemantulan terdekat untuk si Bitcoin. Nanti kalau misalkan memang dia mengalami pemantulan ke kisaran ini, kita baru lihat reaksinya, apakah sideways atau langsung kena reject kuat lagi. Ya jadi kalau misalkan dia pemantulannya kurang lebih seperti ini contohnya, dia pemantulan sedikit langsung kena reject, wah ini pertanda kurang baik. Tapi kalau misalkan let's say kurang lebih sebentar guys ya, kita lihat di pergerakan sebelumnya nih ya. Jadi kalau misalkan let's say dia pemantulan seperti ini ya, dia mantul, kemudian dia hanyalah retest seperti ini nih, masih ada probabilitas untuk melanjutkan penguatannya. Jadi memang kita perlu lihat dulu ketika memang dia adanya pemantulan nantinya ya. Ini kan masih tekanan seller masih besar banget dan sudah masuk extremely oversold gitu ya. Kita lihat dulu nanti ketika dia udah slowing down, kemudian yang mengalami pemantulan, nah reaksinya seperti apa di area sini ya, apakah signifikan ya rejectionnya seperti sebelumnya seperti ini, atau malah sideways dan dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. At least harus breakout juga terhadap EMA 34 secara time frame 4 jam. Nah kemudian kalau kita geser sedikit ke time frame 4 jamnya, tadi kan 1 jam, ini 4 jam teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara time frame 4 jam pun ya, coba kita menggunakan Fibonacci retracement juga dari swing high terakhirnya dia ke swing low-nya dia nih yang sekarang ya. Nah di sini adanya beberapa golden ratio dan ya precisely di sekitaran box warna hijau yang tadi sudah saya sampaikan atau infokan ke teman-teman sekalian. Jadi memang itu adalah area ideal ya untuk si Bitcoin jikalau mengalami pemantulan terlebih dahulu. Nanti kita baru lihat reaksinya seperti apa. Tapi kalau misalkan reaksi sellernya ini cukup strong di kisaran sini setelah mengalami pemantulan, itu adanya opportunity untuk bisa melakukan short kembali atas posisi Bitcoin gitu ya. Jadi kita lihat dulu nanti reaksinya seperti apa di kisaran area sini. Nah kalau misalkan area ini mampu dibablas juga ya, let's say contohnya nih ya, seperti ini mantul ya, mantul dan mungkin dia retest dulu ya, kemudian dia mengalami pelanjutan penguatan kembali ya, dia bisa retest kembali ke kisaran area sini nih ya, di sekitar 20.350 sampai 20.450 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan beberapa area resisten dan juga area support yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi area-area itu bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya, khususnya hourly time frame ya. Tadi 1 jam, 4 jam juga bisa, dan bisa diperhatikan juga secara closing daily nanti seperti apa. Ya ini khususnya besok lah ya teman-teman. Jadi itu aja mengenai update Bitcoin terkini ya, semoga kalian bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.